Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Soleha dengan NIM A1J1 19020. Di video ini, saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Sistem Reproduksi pada Hewan, mata kuliah Struktur Hewan, yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI. Sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi adalah sistem yang berperan dalam menghasilkan garnet fungsional pada tubuh. Reproduksi menggambarkan pembuatan telur, sperma, dan proses-proses yang menyertainya sampai pembuahan. Sistem reproduksi terdiri dari organ seks primer atau gonad testis pada pria dan ovarium pada wanita, yang mengekskresikan hormon dan menghasilkan gamet, sperma, dan telur. Selain itu, juga ada organ seks sekunder berupa kelenjar dan saluran-saluran. Secara umum, reproduksi pada makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu reproduksi seksual secara perkawinan dan reproduksi aseksual tanpa perkawinan. Yang pertama, reproduksi aseksual atau vegetatif, meliputi fragmentasi, yaitu pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya Planaria sp dan Asterias sp. Yang kedua, membentuk tunas, yaitu pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan dapat berkembang menjadi individu baru. Contohnya Ascopora sp dan Espongia sp. Yang ketiga, fisi, yaitu pembelahan sel pada sel induk dan hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan biner dan pembelahan multiplet. Yang keempat, sporulasi, yaitu dibentuknya spora pada sel induk. Akhirnya spora akan berkembang menjadi individu baru, contohnya pada Plasmodium sp. Yang kelima, pateogenesis, yaitu terbentuknya individu baru melalui sel telur yang tanpa dibuahi, contohnya lebah madu jantan, semut jantan, dan belalang. Yang keenam, paidogenesis, yaitu terbentuknya individu baru langsung dari larva atau nimfa, contohnya pada kelas Trematoda atau cacing isap, yaitu Fasciola hepatica dan Clonorchis sinensis. Yang kedua, reproduksi seksual atau genetatif meliputi konjugasi, yaitu persatuan antara dua individu yang belum mengalami spesialisasi seks. Terjadi persatuan inti kariogami dan sitoplasma plasmogami, contohnya pada Paramecium sp. Yang kedua, fusi, yaitu persatuan peleburan daya macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya. Dibedakan menjadi tiga macam, yaitu isogami, anisogami, dan oogami. Isogami yaitu persatuan dua macam gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, contohnya pada Phylum Protozoa. Yang kedua, anisogami yaitu persatuan dua macam gamet yang berbeda ukuran dan bentuknya sama, contohnya Plasmidomonas sp. Yang ketiga, oogami yaitu persatuan dua macam gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang tidak sama, contohnya pada Hydra sp. Reproduksi seksual pada vertebrata diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya fertilisasi tersebut kemudian menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara eksternal atau secara internal. Fertilisasi eksternal merupakan penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung dalam suatu media cair, misalnya yaitu air. Contohnya pada ikan, pisces, atau amfibi, yaitu katak. Fertilisasi secara internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilisasi internal terjadi pada hewan yang hidup di darat, tetresial, contohnya yaitu kelompok reptil, apes, dan mamalia. Fertilisasi internal ada tiga cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, yaitu yang pertama dengan cara ovipar, yaitu bertelur. Ovipar merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina, lalu dirami hingga menetas menjadi anak. Contohnya yaitu pada burung dan beberapa jenis reptil. Yang kedua, vivipar, yaitu beranak. Vivipar merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uretrus rahim induk betina. Setelah anak siap untuk dilahirkan, anak akan dikeluarkan dari vagina induk betinanya. Contohnya yaitu pada hewan mamalia.
misalnya kelinci dan kucing. Yang ketiga, ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak. Ovovivipar merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Contohnya yaitu pada kelompok reptil, yaitu kadal dan ikan hiu. Baik, sekian pemaparan materi dari saya tentang sistem reproduksi pada hewan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.